Chapter 1196 keduanya menjadi pucat. Wajah Kaisar Pedang Feng Yun menunjukkan jejak kekaguman, dan berkata, pertahanan saya sebelumnya setara dengan pertahanan Kaisar Wu pada tahap awal tingkat ke-8. Artinya, kalian berdua sudah memiliki kekuatan untuk melukai yang ke-8. Kaisar tingkat Wu. Sayangnya, itu hanya sedikit lebih buruk. Jika Anda dapat menembus penjaga 100%, itu berarti Anda dapat merusak Kaisar Wu di awal tingkat ke-8. Sangat kuat. Itu terlalu kuat. Berapa lama Su dan Yan menembus peringkat ke-8 Xing Feng? Sulit dipercaya. Aula berdengung dan bergetar, dan banyak tetua terkejut. Dengan kultivasi periode selanjutnya dari tahap ke-7, Kaisar Wu pada tahap awal tahap ke-8 dapat terluka. Tianjiao dunia adalah Tianjiao dunia, yang mengerikan. Tapi kalian berdua tidak boleh terlalu senang terlalu cepat. Ini hanya menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk melukai Kaisar tingkat 8 Wu. Kaisar seni bela diri yang sebenarnya, yang mengendalikan makna ruang yang mendalam, tidak akan mengelak dan menyakitimu. Begitu mudah. Jika kamu benar-benar ingin bergerak, pihak lain akan membunuhmu seperti ayam. Kaisar Pedang Feng Yun kembali mengajukan pertanyaan tentang lagi. Tolong ingat. Leng Xingfeng dan Su Yan dengan cepat membungkuk. Sayang sekali. Tubuh Kaisar Pedang Feng Yun dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan, dan dua lampu pedang meledak di matanya. Sayangnya, kali ini, saya harus memiliki 4 murid berbakat dari sekte pedang iblis. Sekarang, hanya ada 2 yang tersisa. Balas dendam ini tidak bisa dihindari. Klik. Dengan niat membunuh, bagian atas istana klan pedang iblis langsung dirobek oleh roh pedang yang tidak terlihat, dan lempengan batu biru di bawah kaki seperti jaring laba-laba, dan dihancurkan lapis demi lapis. Kaisar Pedang Angin dan Awan tampaknya berada dalam badai pedang yang mengerikan, tidak ada yang bisa mendekatinya. Kaisar Pedang dari Angin yang naik. Dia berkata, bahwa aku ada di sini. Setelah Kaisar Pedang Feng Yun, seorang lelaki tua jangkung dan kurus berjubah hitam berdiri di sana seperti pedang tunggal. Hanya berdiri di sana, orang-orang merasa dingin dan tajam. Orang ini adalah tetua dari sekte pedang iblis. Dia adalah Kaisar Wu di awal tahap ke-8. Su Feng, kamu harus segera membersihkan diri, ikuti Qin Chen dan rombongannya untuk pergi, dan kemudian dalam perjalanan. Kaisar Pedang Feng Yun menyeka lehernya dengan tangannya, dan tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Tuan, Anda tidak benar. Yan 19 tiba-tiba terkejut. Tuan ingin membunuh Qin Chen dan yang lainnya secara diam-diam. Kaisar Pedang Feng Yun meremehkan untuk mengatakan, ada apa? Yan 19 bahkan berkata, Tuan, Anda Qian Sue telah bergabung dengan Aula Penegakan Hukum. Jika Anda membunuh mereka, bukankah itu akan melawan Aula Penegakan Hukum? Jika Aula Penegak Hukum menyalahkan kita, kita akan berada dalam masalah besar. Bisakah Aula Penegakan Hukum mengetahui bahwa kita yang memulainya? Kaisar Pedang Feng Yun mencibir dan menyipitkan matanya dan berkata, Su Feng tidak bisa melakukannya dalam lingkup kota pedang iblis saya. Bukankah mereka dari Dan Pavilion di surga utara? Jika Anda ingin pergi ke Dan Pavilion, Anda harus untuk melewati pengadilan Kekaisaran Tianluo. Jika Su Feng membunuh orang di pengadilan Kekaisaran Tianluo dan kemudian pergi tepat waktu, siapa yang tahu itu pembunuh klan pedang iblis kita? Ini. Yan 19 tercengang. Metode Kaisar Pedang Feng Yun benar-benar layak. Selama Anda meninggalkan kota pedang iblis dan pergi ke wilayah kekuatan lain, bagaimana orang lain bisa membunuh mereka? Siapapun yang berani mengganggu klan pedang iblis saya akan menanggung kemarahan klan pedang iblis saya. Di aula, suara Kaisar Pedang Angin dan Awan bergema dan membunuh orang. Para tetua lainnya semua tertawa pahit. Apakah orang-orang ini berpikir bahwa menyanjung Aula Penegakan Hukum itu bagus? Selama mereka dibunuh secara rahasia oleh kekuatan lain, tidak ada dari mereka yang akan mengakuinya. Siapa yang bisa tahu bahwa pembunuhnya adalah mereka? Atau Zhu Yingming tua? Secara alami,
Mereka tidak tahu bahwa sekte pedang iblis telah membunuh mereka, tetapi dengan karakter Qin Chen, bahkan jika mereka mengetahuinya, mereka tidak akan mengingatnya. Keesokan paginya, beberapa orang Qin Chen datang ke barisan transmisi di pusat sekte pedang iblis. Karena akhir dari warisan pedang iblis, aula penegakan hukum belum dapat menemukan dua pembunuh, yang membuat susunan transmisi di kota pedang iblis dibuka lebih awal. Karena susunan transmisi telah ditutup untuk waktu yang lama, hari ini adalah hari pertama untuk dibuka. Di pagi hari, akan ada lautan orang di luar susunan transmisi. Karena susunan transmisi telah ditutup untuk waktu yang lama, hari ini adalah hari pertama untuk dibuka. Di pagi hari, akan ada lautan orang di luar susunan transmisi. Namun, semua orang menunggu aula penegakan hukum pergi terlebih dahulu. Sebelum Hong Ying dan Hong Ying pergi, orang-orang yang bertanggung jawab atas susunan transmisi tidak berani mengirim orang lain pergi terlebih dahulu. Lebih sedikit debu, maka aku akan pergi dengan Ji Rue. Ketika aku bergabung dengan aula penegakan hukum, ketika aku punya waktu, aku akan pergi ke kota Dandao untuk menemukanmu pertama kali. Yu Qiansue dengan enggan menatap Qin Chen. Ya, jangan cium aku di sini. Apakah kamu tidak melihat begitu banyak orang di sekitar? Ji Rue memanggil di satu sisi. Yu Qiansue menoleh. Benar saja, banyak seniman bela diri di sekitarnya melihat tempat ini, dan wajah mereka memerah. Lebih sedikit debu, maka aku akan pergi. Yu Qiansue dengan enggan mengikuti Ji Rue ke dalam susunan transmisi. Saudari Hong Ying, Anda tidak perlu mengawal kami. Kami akan langsung pergi ke markas besar aula penegakan hukum wilayah langit utara kali ini. Tidak apa-apa. Ji Rue menghadap jalan rumbai merah. Hong Ying menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona Ji, komandan telah memerintahkan agar bawahannya harus mengantarmu kembali. Sebelum itu, bahkan Hilian hampir dalam bahaya. Bawahannya tidak berani mengambil risiko. Bibi juga. Ji Rue membalikkan bibirnya dan berkata dengan suara dingin kepada Qin Chen, Nak, apakah kamu dari pavilion dan? Nona Ben, ingat. Lain kali kita bertemu, aku akan memukulmu sampai mati dengan satu tamparan. Qin Chen cara ringan, lalu aku menunggu. Tapi mata hanya tertuju pada Mu Qiansue. Penampilannya yang ceroboh langsung membuat Ji Rue marah dan gatal. Anak laki-laki, tunggu aku. Dia berkata dengan marah. Nyalakan susunan teleportasi. Melihat Ji Rue tidak berbicara lagi, Hong Ying memberi perintah, dan rangkaian transmisi tiba-tiba terbuka, dan cahaya putih melintas. Ketiga orang itu benar-benar menghilang dalam susunan transmisi. Setelah Hong Ying dan yang lainnya pergi, para prajurit dari pasukan besar lainnya juga pergi dengan marah. Namamu Qin Chen. Aku ingat kamu. Sebelum pergi, Chen Sisi dari gerbang Tianfei datang ke Qin Chen sambil tersenyum, dan kemudian melangkah ke barisan transmisi. Dia menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan aroma samar dan sisa rasa yang tak ada habisnya. Orang-orang melihat mata Qin Chen, hampir seperti api. Ini adalah orang suci dari gerbang Tianfei. Dia mengatakan bahwa dia mengingatnya. Ini adalah impian banyak pria muda di surga utara. Saudara Qin, kita akan kembali ke gerbang leluhur. Sampai jumpa lain kali. Ye Mingming dan kamu Wu Dao melengkungkan Qin Chen, dan kemudian meninggalkan kota pedang iblis. Mereka telah memperoleh banyak dalam warisan pedang iblis, jadi mereka harus kembali ke pintu yang tertutup, dan mencerna, dan menyerapnya dengan baik. Du Qingcheng menatap Qin Chen dengan dingin dan kemudian pergi. Ayo pergi juga. Melihat seorang jenius terkenal pergi satu demi satu, 3 orang Qin Chen juga menginjak susunan transmisi, dan membayar 300.000 keping batu asli. Staf di samping segera mulai beroperasi. Bersenandung. Ketika deretan lampu menyala, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening, ya. Dia sepertinya merasa bahwa seseorang sedang memata-matai dirinya sendiri, dan segera melihat ke sudut aula transmisi. Chapter 1197, lebih sedikit debu, ada apa?
Zhuo Qingfeng ragu, dan matanya mengikuti mata Qin Chen, tetapi tidak ada apa-apa. Tidak. Qin Chen menggelengkan kepalanya, lalu susunan transmisi dimulai, dan ketiga orang itu menghilang dalam susunan transmisi. Giliranku. Prajurit berikutnya segera melangkah maju, tetapi sebelum dia melangkah ke barisan transmisi, sesosok tiba-tiba muncul di depannya, dan melangkah ke barisan transmisi sebelumnya. Berhenti, apakah kamu tahu jika kamu memotong prajurit itu marah dan berteriak? Sial, apakah ada yang berani bergabung dengan timnya dan mati? Sehat. Sosok itu menoleh dan mengenakan topeng di wajahnya. Di bawah topeng, sepertinya ada dua bilah tajam yang keluar dari matanya. Nafas teror menusuk ke dalam hatinya. Ledakan. Prajurit itu merasa bahwa dia berada di tengah badai, dan tubuhnya tampak terkoyak di saat berikutnya. Tuan, silakan datang dulu. Dia buru-buru gemetar dan berkata, mata pihak lain sepertinya bisa membunuhnya. Kaisar Wu benar-benar orang kuat Kaisar Wu. Beraninya dia menghina Kaisar Wu. Untungnya, Kaisar tidak memperhatikannya. Dia hanya memberinya tatapan dingin dan menghilang di barisan transmisi. Kaki prajurit itu lembut, dan dia hampir berlutut di tanah. Baru kemudian dia menemukan bahwa pakaiannya telah basah oleh keringat dingin. Dalam susunan transmisi, Qin Chen dan yang lainnya hanya merasa pusing di pikiran mereka dan merasa pusing. Seluruh orang tampaknya berada di ruang kosong. Mereka tidak tahu berapa lama setelah itu, ketika mata mereka cerah, mereka muncul di aula yang luas. Ini dia. Nangong Li melihat sekeliling dengan mata terbelalak. Ini adalah pertama kalinya dia mengendarai jajaran transmisi. Bobotnya membuatnya sangat penasaran. Ini adalah pusat transmisi di luar Lembah Changlan. Lembah Changlan juga merupakan kekuatan kekaisaran di wilayah Langit Utara, yang termasuk salah satu stasiun transit perjalanan kami. Zhuo Qingfeng berkata sambil tersenyum. Arai transmisi dari banyak pasukan kekaisaran di wilayah Langit Utara pada dasarnya adalah arai transmisi kecil, dan jarak setiap transmisi dari arai transmisi kecil tidak terlalu jauh. Oleh karena itu, mereka harus mengirimkan 5 kali dari iblis Jianzong ke kota Dandao, dan melewati beberapa pasukan kekaisaran untuk mencapainya. Lembah Changlan. Dibandingkan dengan klan pedang iblis. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Nangong jauh dari jalan yang indah. Zhuo Qingfeng mendesis dan berkata dengan sungguh-sungguh, Presiden Nangong, Anda tidak boleh mengajukan pertanyaan seperti itu di masa depan, jika tidak, mudah membuat marah pasukan kekaisaran ini. Nangong meninggalkan Zheng, tiba-tiba. Di antara pasukan kekaisaran, persaingan di antara mereka sangat sengit. Begitu Zhuo Qingfeng mengatakan bahwa klan pedang iblis itu kuat, dia akan menyebabkan ketidakpuasan dari orang-orang Lembah Changlan. Jika dia mengatakan Lembah Changlan itu kuat, dia secara tidak sadar akan menyinggung kota pedang iblis. Oleh karena itu, bagi orang biasa, berbicara tentang kekuatan kekaisaran sesuka hati adalah hal yang tabu. Ini hanya pusat transmisi di luar Lembah Changlan. Pemberhentian kita berikutnya adalah kota Tianyu. Sebelum itu, kita harus pergi ke barisan transmisi di pusat Lembah Changlan untuk mengirimkan ke kota Tianyu. Bukankah susunan transmisi Lembah Changlan di sini? Nangong Li terkejut. Dia berpikir bahwa ketika dia sampai di sini, dia akan dapat mengirimnya pergi. Tidak di sini, tentu saja. Zhuo Qingfeng tertawa. Mengapa demikian? Nangong Li terkejut. Ini adalah susunan teleportasi. Mengapa kita harus memisahkan dua tempat? Bukankah lebih nyaman untuk mengambil susunan transmisi baru di tujuan berikutnya? Zhuo Qingfeng berkata sambil tersenyum, faktanya, masalah ini sangat sederhana. Maukah Anda membangun susunan transmisi di area inti kekuatan Anda sendiri? Jika sekte pedang iblis dan Lembah Changlan adalah kekuatan yang bermusuhan, para ahli pedang iblis sekte dapat memasuki area inti Lembah Changlan selama mereka mengambil susunan transmisi. Apakah menurut Anda aman untuk melakukannya? Terlebih lagi,
Seniman bela diri biasa yang mengendarai susunan transmisi terus-menerus dalam satu hari juga akan menyebabkan kerusakan pada tubuh mereka. Tidak jauh dari aula transmisi di Lembah Changlan. Pada kecepatan kita, sudah hampir satu hari, jadi sudah waktunya untuk beristirahat. Nangong Li tiba-tiba menyadari bahwa ada beberapa kebenaran dalam kata-kata Zhuo Qingfeng. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa dua kekuatan di kedua ujung susunan transmisi akan selalu bersahabat, dan kekuatan utama harus menghindari risiko. Ayo pergi. Meninggalkan pusat transmisi, Qin Chen 3 orang dengan cepat menuju aula transmisi Lembah Changlan. Tidak lama setelah Qin Chen dan yang lainnya pergi, sesosok terbang keluar dari pusat transmisi, mengikuti kepergian Qin Chen dan yang lainnya dalam sekejap. Suatu hari kemudian, 3 orang Qin Chen datang ke aula transmisi Lembah Changlan. Setelah membayar biaya transmisi 300.000 Hongpin Zhenshi, mereka datang ke pusat transmisi di luar kota Kekaisaran Tianluo lagi. Pusat transmisi dinasti Kekaisaran Tianluo dibangun di sebuah gunung di luar kota Kekaisaran. Butuh Qin Chen 2 hari untuk memasuki kota Kekaisaran. Nanti, kamu langsung pergi ke kota Kekaisaran Tianluo. Aku harus pergi. Selama penerbangan, Qin Chen tiba-tiba mengatakan sesuatu kepada Zhuo Qingfeng. Lebih sedikit debu, kamu Qian Sue, dia pergi ke aula penegakan hukum, pasti akan menerima latihan yang lebih baik, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Setelah melihat Qin Chen meninggalkan kota pedang iblis, dia mengalami depresi. Zhuo Qingfeng berpikir bahwa Qin Chen masih mengkhawatirkan Yu Qian Sue, jadi dia mau tidak mau menghiburnya. Pusing, apa dan apa. Dahi debu Qin keluar dari keringat dingin, cara suara, seseorang melacak kita. Apakah kita sedang diikuti? Zhuo Qingfeng dan Nangong pergi tiba-tiba terkejut. Jangan melihat ke belakang. Jangan melihat ke sekeliling. Berpura-puralah kamu baik-baik saja. Orang itu telah mengikuti kita sejak dia menggunakan pedang iblis City, dan dia masih seorang raja seni bela diri. Kaisar Wu mengikuti mereka. Zhuo Qingfeng dan Nangong Li lebih terkejut. Apa yang ingin dilakukan pihak lain? Jika orang lain mengatakan itu, mereka tidak akan percaya, tetapi Qin Chen berkata begitu, mereka sangat yakin. Debu kecil, siapa yang mengikuti kita? Apakah itu aula penegakan hukum? Zhuo Qingfeng buru-buru berkhotbah. Tidak jelas saat ini, tetapi seharusnya bukan orang dari aula penegakan hukum. Anda akan langsung pergi ke kota Kekaisaran nanti. Saya akan berurusan dengan orang ini. Qin Chen meneruskan suara itu dan berkata, kalian berdua pergi ke kota Kekaisaran untuk menungguku. Masih ada beberapa hal yang harus dilakukan. Pergi sebentar. Saat suara itu jatuh, Qin Chen segera mengubah rutenya, dan dengan cepat tersapu menuju gunung yang dalam. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bintik hitam dan menghilang di kejauhan. Apa yang akan kita lakukan sekarang? Nangong dari jalan yang gelisah. Seorang Raja Wu mengikuti mereka. Bisakah Anda mengatasi lebih sedikit debu? Jangan khawatir. Kamu hanya bisa datang sesuai dengan pengaturan Chen Xiao. Chen Xiao pasti memiliki niat untuk melakukannya. Apalagi dengan kekuatan Chen Xiao, tidak mudah bagi sekelompok Kaisar Wu untuk membunuhnya. Merupakan beban bagi kami untuk tinggal di sini, sehingga kami dapat mendukung kami. Zhuo Qingfeng menjadi tenang, dan segera mereka terus terbang menuju Kaisar. Sekarang di awan. Siap untuk bergerak sesaat kemudian, Su Feng Wuhuang tercengang melihat Qin Chen dan Zhuo Qingfeng terpisah. Aneh, bagaimana mereka bertiga berpisah? Jejak keraguan terungkap dari mata Kaisar Wu dari Su Feng. Chapter 1198. Sejauh yang dia tahu, tujuan pesta Qin Chen adalah kota Dandao, dan jika Anda ingin pergi ke kota Dandao, Anda harus pergi ke susunan transmisi Kaisar Tianluo. Tapi sekarang Qin Chen terpisah dari Zhuo Qingfeng dan Nangong, yang membuat Su Feng Wuhuang bingung. Pria ini tidak akan menemukanku, kan? Sebuah ide muncul di benaknya. Tidak segera, dia menggelengkan kepalanya lagi.
Jika Qin Chen menemukannya, dia tidak akan bisa pergi sendirian. Sebaliknya, dia harus pergi ke kota Kekaisaran Tianluo secepat mungkin. Dan karena ketakutan mereka terhadap Kaisar Tianluo yang kuat, tentu saja tidak berani bertarung di luar kota Kekaisaran, hanya dengan cara ini pihak lain dapat aman. Tapi sekarang arah debu Qin terbang jelas satu sisi dari pegunungan yang lebih terpencil, jadi mengapa? Ya, kemanapun dia pergi, dia akan mati. Matanya berkilat, dan Kaisar Su Feng membuat keputusan dalam sekejap. Dia pertama kali melacak Qin Chen. Dia akan membunuh Qin Chen terlebih dahulu, dan kemudian membunuh Zhuo Qingfeng dan Nangong Li. Bukan keputusan biasa Kaisar Su Feng untuk membuat keputusan seperti itu, tetapi karena dua alasan. Pertama, Qin Chen adalah seorang jenius yang telah mengaktifkan Wuxiang Kendo dan menerobos ke lapisan ke-6 Menara Jianyi. Tujuan utamanya adalah Qin Chen. Kedua, Zhuo Qingfeng dan Nangong meninggalkan kota Kekaisaran Kaisar Tianluo. Jelas bahwa mereka akan mengambil arai transmisi. Dia bisa mencegat mereka kapan saja. Tapi Qin Chen tidak tahu kemana harus pergi. Jika Anda membunuh Zhuo Qingfeng terlebih dahulu, begitu Qin Chen meninggalkan pandangannya, dia takut pihak lain akan bersembunyi. Oleh karena itu, pertama bunuh Qin Chen, lalu bunuh Zhuo Qingfeng dan Nangong Li. Memikirkan hal ini, Kaisar Su Feng langsung mengejar Qin Chen. Qin Chen merasakan napas mendekat di belakangnya dan tersenyum dingin, sepertinya saya kira itu benar. Orang ini akan datang untuk membunuh saya terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan Zhuo Qingfeng dan Nangong Li nanti. Dengan cara ini, Zhuo Qingfeng dan Nangong Li seharusnya aman. Dalam hal ini, saya akan menemani Anda untuk bersenang-senang. Sebuah cahaya dingin melintas dari mata Qin Chen. Suara mendesing. Di pegunungan, tubuh Qin Chen terbang ke depan. Dia harus memimpin pihak lain menjauh dari sini. Hanya berjarak 2 hari dari kota Kekaisaran Kaisar Tianluo. Kaisar Tianluo adalah kekuatan kekaisaran yang sangat menakutkan di langit utara. Dalam hal kekuatan, itu jauh lebih kuat daripada sekte pedang iblis. Karena itu, dia tidak boleh membiarkan pertarungan antara dirinya dan pihak lain mengganggu orang lain, agar tidak menyebar dan menarik perhatian aula penegakan hukum. Karena itu, ia harus pergi ke tempat rahasia yang tidak akan ketahuan sama sekali. Kaisar Su Feng ingin segera membunuh Qin Chen. Setelah membunuhnya, dia mengejar Zhuo Qingfeng dan Nangong Li. Dia bisa melihat bahwa Qin Chen terus pergi jauh ke pegunungan dan terbang ke tempat-tempat terpencil. Dia segera berubah pikiran. Haha, saya khawatir jika saya mulai di sini, saya akan mengganggu para ahli istana Kekaisaran Tianluo. Saya tidak menyangka bahwa tempat di mana bocah itu pergi begitu jauh dan lebih baik, sehingga saya bisa membunuhnya secara serampangan tanpa ketahuan. Kaisar Su Feng menyeringai muram di langit. Menurutnya, semakin dekat debu Qin ke gunung, semakin dekat dia dengan Dewa Kematian. Di mana dia tahu bahwa Qin Chen memiliki ide yang sama. Suara mendesing. Akhirnya, setelah terbang ribuan mil, Qin Chen menemukan sebuah lembah, jauh di pegunungan, subur, sunyi dan tidak dapat diakses. Matanya tiba-tiba menjadi cerah, tempat ini bagus, lebih tersembunyi, hanya untuk melakukan pemakaman orang itu. Ribuan meter di atas kepala Qin Chen, Su Feng Wu Huang menyembunyikan napasnya dan mengikuti Qin Chen dari dekat. Bocah ini, kecepatan terbangnya sangat cepat. Jika saya tidak mengikuti dengan hati-hati, mungkin salah satu dari mereka akan hilang. Angin yang naik dan Kaisar Wu ketakutan. Kecepatan Qin Chen Fei terlalu cepat. Meskipun dia hanya Raja Wu di tahap akhir dari tahap ke-7, dia tidak lemah dalam kecepatan dibandingkan dengan setengah langkah umum Kaisar Wu, dan hampir membuangnya. Tidak bisakah orang ini benar-benar menemukan dirinya sendiri? Kaisar Su Feng mengerutkan kening. Sebelum dia sempat memikirkannya, dia menemukan Qin Chen berhenti di sebuah lembah di depannya. Dia langsung menertawakan dirinya sendiri. Sepertinya dia terlalu banyak berpikir. Seorang anak kecil, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya,
bagaimana dia bisa menemukan jejaknya? Lupakan saja, ada di sini. Feng Shui bagus. Malas untuk menutupi lagi, Su Feng Huang menyeringai ganas dan jatuh dalam sekejap. Ya. Di lembah, telinga Qin Chen tiba-tiba bergerak dan mulutnya menunjukkan seringai samar. Apakah itu akan datang? Dia tidak bersembunyi atau menghindar, berdiri di lembah dengan santai, tenang. Melihat penampilan santai Qin Chen, Su Feng tidak bisa menahan tawa. Anak ini tidak tahu apa yang dia lakukan di sini. Aku takut dia tidak tahu. Ini akhirnya sekarang. Setelah beberapa napas, Su Feng Huang berubah menjadi cahaya pedang dan jatuh di belakang Qin Chen. Anda bersedia muncul, Tuan? Saya telah mengikuti saya selama beberapa hari tanpa menyapa. Apakah itu terlalu berlebihan? Tanpa menunggu Su Feng berbicara, Qin Chen, yang memunggungi dia, tiba-tiba berbalik perlahan. Dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi tidak ada kejutan di wajahnya. Apa? Apakah orang lain tahu bahwa mereka telah mengikutinya? Kaisar terkejut dan wajahnya sangat berubah. Bagaimana mungkin? Sepanjang jalan, dia semua bisa menjadi konvergensi napas yang sangat halus, belum lagi Kaisar Wu 7 tahap akhir yang kecil, bahkan jika 8 tahap awal Kaisar Wu lainnya, tidak hati-hati, juga mungkin tidak dapat menemukan dirinya sendiri, bagaimana bocah ini? Temukan. Sebuah kekacauan di hatinya dan berkata dengan suara dingin, "Oh. Wah, kamu tahu aku mengikutimu." Qin Chen berkata dengan senyum tipis, "Kamu sangat jelas, aku tidak bisa melihatnya." "Haha, nak, kamu berani datang ke sini meskipun aku tahu aku mengikutimu." Su Feng Huang tersenyum ganas. Qin Chen masih tersenyum, "Beraninya kamu. Kalian semua telah datang, dan kamu masih menyembunyikan kepala dan menutupi wajahmu. Jika Ben Xiao tidak salah menebak, kamu seharusnya menjadi penguasa sekte pedang iblis, kan? Pelacakan Ben Xiao sepanjang jalan adalah bakat kejutan dan Ben Xiao. Apakah Anda ingin menjadi pelayan Ben Xiao? Bagaimana kamu tahu?" Kaisar dikejutkan oleh angin yang bertiup. "Bagaimana kamu tahu bahwa kamu adalah penguasa sekolah pedang iblis?" Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen mulai tertawa, "Itu tidak sederhana. Meskipun kamu menutupi wajahmu, pedangmu sangat kuat, sehingga kamu hanya perlu menempelkan 3 karakter klan pedang iblis di wajahmu. Siapa lagi yang bukan iblis itu? Klan pedang. Identitasnya sudah ditebak." Sekarang Qin Chen mengenalinya, Kaisar Su Feng tidak ingin menutupinya. Dia mengangkat topeng di wajahnya dan menunjukkan wajah garang dan ganas. Dia berkata dengan senyum muram, "Nak, kamu baik. Kamu bisa menebak identitasku, tapi itu akan menyelamatkanku dari masalah." Dia memandang Qin Chen seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Dia berkata, "Ayo, apa yang kamu dapatkan di Wuxiang Kendo? Keluarkan." Selain itu, keterampilan pada log batu kendo diserahkan sepenuhnya. Kemudian dia menggambarkan pemandangan di lantai 6 menara Jianyi ke Kaisar. "Jika saya bahagia, saya dapat menyelamatkan hidup Anda, jika tidak." Su Feng Huang menyeringai muram, dan seluruh tubuhnya dingin. Chapter 1199. Mulut Qin Chen masih tersenyum ringan, berkata, "Apakah kamu tidak bertanya-tanya bagaimana aku menemukanmu? Terlebih lagi, kamu hanya seorang Kaisar Wu pada tahap awal tahap ke-8, jadi kamu harus berpikir bahwa kamu memiliki edisi yang lebih sedikit." Entah bagaimana, melihat senyum tipis Qin Chen, Kaisar Su Feng tiba-tiba merasakan kegelisahan di hatinya. Dia menggelengkan kepalanya dan meninggalkan kegelisahan di belakangnya. Dia berkata dengan suara dingin, "Nak, apakah kamu pikir kamu sedang bermain trik dan aku akan membiarkanmu pergi? Aku akan menyelamatkan hidupmu." Tubuh Kaisar Su Feng Wu tiba-tiba memiliki niat pedang untuk menyembur keluar, langsung menutupi Qin Chen, matanya dingin, sudut mulutnya mencibir, menyiksa Qin Chen. Dia dapat membunuh Qin Chen kapan saja, tetapi dia masih ingin mendapatkan panen Qin Chen dalam warisan pedang iblis. Kalau tidak,
Bagaimana dia bisa bekerja begitu keras untuk mengikutinya? Apakah kamu begitu yakin aku akan setuju? Qin Chen cara ringan. Mendengar ini, Kaisar Su Feng tertawa dan berkata, apakah kamu tidak mengerti? Tidak peduli apakah kamu bersedia mengambil inisiatif untuk mengatakannya hari ini, kamu tidak dapat menyimpan apa yang kamu miliki. Namun, jika kamu bersedia untuk mengambil inisiatif untuk mengatakannya, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kesempatan. Jika tidak, saya dapat menjamin bahwa akhir Anda akan sengsara. Sepertinya kamu percaya diri. Qin Chen tertawa. Ya, jangan banyak bicara omong kosong, berikan saja padaku. Cara Su Feng Wu Huang yang suram. Wah! Dia merasa menyebar keluar dari tubuhnya, tersapu lebih dari 100 mil, kosong, tiba-tiba jantungnya jatuh. Anak ini sedang bermain trik. Melihat dia begitu percaya diri, Kaisar berpikir bahwa ada seorang master yang diam-diam membantunya. Ternyata dia hanya mengudara. Qin Chen masih dengan senyum tipis, karena keinginan Anda sangat mendesak, dan juga ribuan mil untuk membunuh, jika saya tidak memenuhi keinginan Anda, bahkan saya memiliki penyesalan. Kata-kata Qin Chen segera membuat hati Kaisar Su Feng gembira dan terkejut. Apa? Kamu benar-benar mendapatkan harta dalam warisan pedang iblis. Katakan padaku dengan cepat, apa isinya? Wu Shang Kendo adalah kendo terkuat dalam warisan pedang iblis. Spekulasi bahwa ada harta karun di dalamnya selalu menjadi rumor di sekte pedang iblis, tapi aku tidak menyangka itu benar-benar ada. Awalnya, dia mengejar Qin Chen, tapi dia hanya rutinitas. Siapa tahu sebenarnya ada harta karun di hatinya. Bagaimana dia tidak terkejut? Katakan padaku, harta apa yang kamu punya? Berikan padaku. Qin Chen masih tenang dan berkata sambil tersenyum, saya tidak punya harta, tapi saya punya satu. Berkata, seperti dua kacang polong di tangan kanan Qin Qi tiba-tiba muncul, sekelompok roh pedang muncul di tangannya, dan pedang Qi berkumpul dan menyatu ke dalam kehampaan. Dalam sekejap, hukum kekuatan dibentuk, dan kalimat sebelumnya persis sama dengan kalimat iblis mereka. Ketika baris sajak pedang muncul, lembah itu tiba-tiba memiliki sensasi pedang yang mengejutkan. Kaisar merasa pedangnya berdentang dan bergetar, seolah-olah dia akan menembus kehampaan. Keterampilan apa ini? Sangat mengerikan. Su Feng Wu Huang terkejut. Keterampilan pedang Qi membuatnya merasa seperti pedang, dan dia memiliki dorongan untuk menerobos. Setelah dia berhasil melatih keterampilan ini, bagaimana itu akan berubah? Mungkin akan mencapai puncak tahap awal tahap ke-8, atau bahkan melangkah ke tahap tengah tahap ke-8. Harta karun. Benar-benar harta karun. Apakah kamu sudah cukup melihat? Qin Chen hanya menunjukkan sedikit sajak pedang, lalu langsung mengambilnya kembali, sambil tersenyum. Kamu, serahkan skill itu dengan cepat, aku akan mengampunimu selamanya. Kaisar Su Feng meraung dengan marah. Dia tidak cukup melihat. Qin Chen benar-benar mengambil kembali keterampilan itu. Sialan, sial. Setelah mendengarkan kata-kata Su Feng Wu Huang, Qin Chen tidak bisa menahan tawa, dan wajahnya masih seperti itu. Anda ingin menyelamatkan saya, tetapi saya tidak mengatakan bahwa saya akan membiarkan Anda hidup. Ledakan. Tubuhnya penuh dengan niat membunuh, dan matanya menjadi dingin. Tidak peduli apa tujuan Kaisar Su Feng, karena dia telah membunuh mereka, Qin Chen tidak akan membiarkannya pergi hidup-hidup. Karena itu, jika dia berani menargetkan kekuatannya, dia harus menanggung konsekuensinya. Kenapa? Tidakkah kamu pikir kamu bisa membunuh Kaisar jika kamu mendapatkan keterampilan kendo ini dalam warisan pedang iblis? Hahaha, keterampilan kendo bukanlah sesuatu yang bisa kamu kuasai, tetapi kamu perlu menghabiskan banyak waktu untuk melatihnya. Apakah Anda pikir Anda bisa melawan saya hanya dengan satu keterampilan kendo? Fantastis. Qin Chen terlalu malas untuk berbicara omong kosong lagi, dan berkata dengan lemah, apakah kamu tidak mengerti? Alasan mengapa saya datang ke sini adalah untuk menunggu Anda. Ngomong-ngomong,
saya lupa memberitahu Anda bahwa airnya adalah Yuking. Qin Chen tidak selesai, wajah Su Feng Wu Huang tiba-tiba tenggelam. Apa? Apa yang kamu katakan? Apakah kamu membunuh Sui Le halal? Sui Yuking adalah salah satu murid paling berbakat di bawah komandonya. Dia selalu dibesarkan sebagai seorang putra, jadi leluhurnya mengirimnya keluar kali ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa Sui Yuking akan jatuh dalam warisan pedang iblis, dan dibunuh oleh Han Li, seorang murid Benih Klan. Sekarang Han Li sudah mati, dia tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Tapi sekarang, kematian Sui Yuking sebenarnya terkait dengan Qin Chen. Tiba-tiba, niatnya untuk membunuh melonjak, seolah-olah akan meledak. Kamu benar. Ben Xiao membunuh Sui Yuking, bukan hanya dia, tetapi juga Yang Ling. Sangat disayangkan bahwa sekte pedang iblis Anda sangat bodoh. Anda tidak hanya benar-benar percaya bahwa Sui Yuking dibunuh oleh Han Li, tetapi juga bahwa dia membunuh dengan sangat sederhana. Ben Xiao juga mengaguminya. Dasar bajingan. Ekspresi tenang Kaisar Su Feng menghilang dalam sekejap. Matanya merah dan niatnya untuk membunuh bangkit. Wajahnya dingin dan giginya terkatuk. Bocah bau, aku berubah pikiran. Hari ini, aku tidak hanya akan membunuhmu, tetapi juga memotong dagingmu sepotong demi sepotong, sehingga kamu bisa merasakan yang paling menyakitkan. Hal di dunia saat kata-kata itu jatuh, Kaisar Su Feng tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Tiba-tiba, cahaya pedang yang mengerikan muncul, dan kemudian meledak menjadi sangkar cahaya pedang, yang menyelimuti debu dinasti Qin. Ini untuk menjaga Qin Chen di kandangnya sendiri. Qin Chen masih memiliki apa yang dia inginkan. Dia tidak bisa mati sekarang. Terlebih lagi, jika dia tidak menyiksa Qin Chen ke atas, bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen mati dengan mudah? Cahaya pedang yang terang, seperti jaring langit dan bumi, akan menutupi debu Qin. Pada saat ini, tangan Qin Chen tiba-tiba muncul sebagai tripod hitam besar. Tripod bergetar dan meledak dalam sekejap. Bagaimana kamu bisa menghentikan Kaisar? Su Feng dan Wu Huang mencibir, dan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada tripod Zhenmo dalam sekejap. Kepulan, kepulan, kepulan. Cukup untuk memotong cahaya pedang yang terputus dari gunung di tripod Zhenmo. Tiba-tiba, sepertinya telah menabrak lautan luas, dan tiba-tiba batu itu tenggelam ke laut, dan menghilang ke tempat yang tidak terlihat. Apa? Su Feng dan Wu Huang terkejut. Harta karun macam apa ini? Mereka dapat memblokir serangan mereka sendiri. Tidak heran bocah itu begitu percaya diri. Ternyata dia adalah harta karun dengan pertahanan yang begitu kuat. Tapi apakah Anda pikir Anda bisa melawan diri sendiri? Konyol. Chapter 1200 Ledakan. Mata Kaisar dingin, dan momentumnya bahkan lebih kuat. Cahaya pedang yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya muncul di tangannya, dan dia menebasnya. Sebelum cahaya pedang rusak, itu hanya karena dia takut membunuh Qin Chen secara tidak sengaja, jadi dia dengan sengaja menahan kekuatannya. Sekarang kita tahu bahwa Qin Chen memiliki harta pertahanan yang begitu kuat. Secara alami, pertama-tama kita harus menghancurkan pertahanan Qin Chen dan kemudian menyiksanya dengan kejam. Ledakan. Cahaya pedang yang mengerikan menghancurkan segalanya, kerusuhan hutan gunung di sekitarnya, dan kekosongan tampaknya terbelah oleh pedang ini. Dalam raungan besar, tripod Zhenmo tiba-tiba terbelah dan dibuang. Dengan raungan, puncak gunung hancur. Sementara itu, cahaya pedang Su Feng Wu Huang juga pecah berkeping-keping, dan cahaya pedang padat berubah menjadi jaring cahaya pedang besar lagi, yang menutupi debu dinasti Qin. Nah, kamu ingin bertarung melawan Kaisar, konyol. Apakah itu? Qin Chen tersenyum dan melihat pedang Kaisar Su Feng. Jaring akan menutupi dia. Pada saat ini, tubuh Qin Chen, tiba-tiba muncul sosok hitam, tiba-tiba berhenti di depan Qin Chen. Ledakan. Kaisar merasa bahwa cahaya pedangnya seperti sepotong besi hitam keras, yang hancur dalam sekejap. Apa?
Su Feng Wuhuang tidak bisa tidak melangkah mundur dan menatap bayangan hitam yang tiba-tiba. Pada saat ini, Kaisar Su Feng hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia mengedipkan matanya dengan penuh semangat, menatap bayangan hitam di depannya. Ternyata itu adalah kerangka berjubah hitam dengan tinggi 2 atau 3 meter. Kulitnya seperti sisik hitam. Matanya yang berdarah menatapnya dengan dingin. Di tangan kerangka hitam, ada cambuk tulang putih di sekelilingnya. Kemudian, adegan yang membuat Su Feng Wuhuang semakin ngeri terjadi. Kerangka hitam itu menyeringai padanya dan berkata dengan muram, "Nak, apakah kamu berani melawanku? Tidakkah kamu ingin hidup?" Suara itu jatuh, tekanan dingin yang mengerikan, seperti gunung, sangat tertekan di tubuh Kaisar Su Feng Wu. Napas Kaisar yang mengerikan itu, biarkan mata Su Feng Wuhuang langsung menatap sekeliling. Ini wayang. Boneka kerangka berpangkat Kaisar Wu. Tidak, mengapa aku merasakan nafas kehidupan dalam dirinya? Itu bukan boneka. Apa itu? Apakah itu master sihir? Kapan aku memiliki master sihir seperti itu di surga utara? Su Feng Wuhuang terkejut dan marah, menatap Qin Chen, wajahnya terkejut. Sebelum dia datang, dia telah memikirkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya, yang semuanya adalah bagaimana dia membunuh Qin Chen. Dia tidak pernah memikirkan tentang ancaman yang dapat ditimbulkan oleh seorang Raja Wu di akhir tahap ke-7 terhadap dirinya sendiri. Namun pada saat ini, Kaisar Su Feng akhirnya mengerti. Dia akhirnya mengerti mengapa Qin Chen begitu berani dan berbicara dengan dirinya sendiri. Itu sama sekali bukan idiotnya, tetapi karena dia benar-benar memiliki kepercayaan diri. Dia menganggap Qin Chen sebagai harta karun di sakunya. Dia ingin menjarah hartanya, tetapi dia tidak pernah memikirkannya. Qin Chen juga menganggapnya sebagai mangsa dan bisa diburu kapan saja. Namun, dia tidak mengerti mengapa Qin Chen bisa mengikuti Tuan Iblis seperti kerangka di sekelilingnya. Selain itu, Master dapat membantunya di saat yang kritis. Anda tahu, Tuan Iblis seringkali kejam dan kejam. Dia tidak peduli dengan kehidupan prajurit itu. Dia sering melakukan pembunuhan besar-besaran, apalagi mengikuti seorang pemuda. Apakah Qin Chen dikendalikan oleh Master Iblis, dan Master Iblis berada di belakang layar? Kaisar Su Feng tiba-tiba memikirkan kemungkinan seperti itu, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya dengan dingin. Hanya dengan cara ini dia bisa menjelaskan bahwa pria ini akan berjuang untuk Qin Chen. Qin Chen adalah bonekanya, dan dia secara alami ingin menjaga Qin Chen. Hanya, di mana Master Iblis ini bersembunyi sebelumnya, diri sendiri secara tak terduga tidak menemukan sepanjang waktu. Hati Kaisar Su Feng Wu jadi menebak, tetapi saat berikutnya, tebakannya langsung terbalik. Setelah pria kuat kerangka hitam muncul, dia tidak menyerangnya lagi, tetapi memberi hormat kepada Qin Chen dengan hormat dan berkata, "Tuan, bagaimana Anda menghadapi orang ini?" Menguasai. Su Feng Wuhuang benar-benar bodoh saat ini. Dia tidak bisa mengerti semua ini. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Qin Chen dikendalikan oleh Tuan Iblis ini? Bagaimana melihat sikap? Sebaliknya, apakah Tuan Iblis adalah bawahan Qin Chen dan diperbudak oleh Qin Chen? Dan tuannya, seorang master kaisar bela diri sebenarnya memanggil Raja Wu sebagai tuannya. Apa yang terjadi dengan dunia? Apakah ini kekuatan iblis paling sombong di dunia Qin Chen? Ya, itu harus. Tidak heran kamu begitu percaya diri. Kamu sangat bagus. Aku akan menghargai kekuatanmu. Terkejut di dalam hatinya, seringai Kaisar Su Feng di wajahnya tidak berkurang. Dia tiba-tiba membunuh pemimpin juru mudi kerangka. Sebagai Kaisar Pedang dari klan Pedang Iblis, bagaimana dia bisa dikejutkan mundur oleh Kaisar Wu? Bahkan jika itu adalah Raja Iblis Wu. Pendekar pedang adalah salah satu pendekar pedang paling mengerikan di antara banyak prajurit. Raja Pedang Su Feng secara alami sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Boom. Memegang tentara harta karun, Kaisar Pedang Su Feng langsung bertarung dengan juru mudi kerangka. Ledakan.
Keduanya penuh dengan kehenyuan yang mengerikan. Cambuk tulang putih dengan roh jahat gelap terus-menerus bertabrakan dengan banyak cahaya pedang, dan mereka bertarung dengan gila-gilaan. Meskipun pemimpin juru mudi kerangka menerobos Kaisar Wu, dia tidak memasuki Kaisar Wu lama. Dalam hal kultivasi, dia hanya berada di antara Bozhong dan Kaisar Sufeng. Sebagai pendekar pedang, kekuatan tempur Sufeng Wu Huang sedikit lebih baik daripada Kaisar Wu pada level yang sama. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya menghantui tubuhnya, membuatnya tampak seperti dewa pedang. Namun, pemimpin juru mudi kerangka tidak lemah. Dia adalah alien yang kuat, dan kekuatannya juga lebih kuat dari Kaisar Manusia Wu pada tingkat yang sama. Terlebih lagi, setelah menyerap mayat Raja Iblis, seluruh kerangkanya sangat keras, bahkan lebih kuat dari tentara kekaisaran biasa. Nyaring. Saya melihat cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong kerangka juru mudi, yang cukup untuk melukai Raja Wu biasa di awal Orde ke-8. Tanpa diduga, cahaya pedang tidak bisa melukai juru mudi kerangka, tetapi memercikkan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Tapi serangan juru mudi kerangka diluncurkan, tetapi Sufeng Wu Huang tidak berani mengambilnya. Dia hanya bisa menghindar dan mundur lagi dan lagi. Hatinya tiba-tiba kaget dan marah. Dari mana orang ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Dia sangat marah, dan seluruh tubuhnya mendidih dengan niat membunuh. Dia terus menyalakan lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya. Lampu pedang ini membentuk lautan cahaya pedang, yang datang tiba-tiba. Jie, mengukir serangga dan keterampilan kecil. Pemimpin juru mudi kerangka menyeringai muram, dan cambuk tulang dilempar keluar. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba pecah berkeping-keping, dan roh jahat yang mengerikan itu menerbangkan Sufeng Wu Huang's hand. Kaisar Wu yang kuat dengan cambuk tulang. Dalam keterkejutan dan kemarahannya, Kaisar Sufeng tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan tiba-tiba wajahnya berubah. Dia memandang pemimpin juru mudi kerangka dengan ngeri dan berkata, Kamu dicari oleh Departemen Penegakan Hukum. Dia bangun dengan kaget. Mereka adalah orang-orang yang dicari di aula penegakan hukum. Jie, sepertinya kamu tidak bisa ditoleransi lagi. Pemimpin juru mudi kerangka menyeringai dan berteriak. Roh jahat hitam di tubuhnya tiba-tiba meningkat. Jelas bahwa dia ingin membunuh Kaisar Sufeng di sini sepenuhnya. Brengsek. Sufeng Wu Huang terkejut. Matanya berbalik dan jatuh pada Qin Chen dalam sekejap. Membunuh. Dengan raungan, Kaisar Sufeng membunuh Qin Chen secara langsung. Untuk rencana hari ini, kita harus menangkap Qin Chen sebelum kita dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat. Chapter 1201, Mencari Kematian. Kepala kemudi kerangka tersentak dan segera berhenti. Suara mendesing. Badai hitam berubah menjadi lautan ki jahat, menutupi langit seperti tirai surga. Matahari ditutupi oleh matahari terbit dan Kaisar Pedang. Angin Lingjian Jue amarah badai. Sufeng Wu Huang meraung dan bersenandung, dan angin berkabut muncul di kepalanya pada saat yang bersamaan. Ini adalah kekuatan darahnya darah badai. Ini juga merupakan asal mula gelar Sufeng Wu Huang. Kekuatan darah diintegrasikan ke dalam cahaya pedang. Dalam sekejap, pedang Qi menyatu di langit, dan berubah menjadi badai cahaya pedang di seluruh langit. Dengan keras, sihir hitam Qi yang menutupi wajahnya hancur. Setelah menembus Qi jahat hitam, badai udara pedang menurun tajam. Akhirnya, itu hanya sekitar sepertiga dari yang sebelumnya, tetapi masih dengan nafas teror, itu menebas dengan ganas ke arah Qin Chen. Ledakan. Bahkan jika hanya sepertiga dari kekuatannya yang tersisa, napas mengerikan itu masih bergulir. Ini adalah Raja Kendor dan yang paling kuat dalam menyerang. Tidak peduli di benua Tianwu atau wilayah militer, yang kuat di tingkat Kaisar Wu dapat dianggap sebagai kekuatan besar. Bahkan dalam kekuatan Kaisar Surga ke-9, Kaisar kuat Wu masih bisa mendapatkan tempat. Qin Chen, yang telah berdiri di tepi, mencibir, dan akhirnya pindah. Dia mengguncang tubuhnya. Pedang berkarat misterius itu muncul dan mengayunkan pedangnya untuk menemuinya.
Aku tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Su Feng dan Wu Huang mencibir padanya. Dia berani menabraknya. Otaknya harus dibakar. Bang! Qin Chen segera terguncang oleh pukulan. Namun, sosoknya langsung terlipat. Dia telah menstabilkan tubuhnya dan berdiri dalam posisi stabil. Kecuali sedikit kemerahan di wajahnya, dia tidak memiliki perbedaan sama sekali. Dalam hal pertahanan, dia tidak lemah dari Su Feng Wu Huang. Bahkan, jika dia berada di tengah-tengah tingkat ke-8, dia tidak dapat dengan mudah menyakitinya. Mata Su Feng Wu Huang meledak dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Kamu bisa menghentikan amukan badaiku. Dia hampir berteriak. Apakah Anda gila atau manusia? Dia adalah puncak Kaisar Wu pada awal tahap ke-8, dan kemarahan badai telah menjadi pukulan terbaiknya. Bahkan jika hanya sepertiga dari kekuatannya yang melemah, bukan itu yang bisa dilawan oleh Raja Wu di tahap selanjutnya dari tahap ke-7. Jangan menyebut Raja Wu di tahap selanjutnya dari tahap ke-7. Kaisar Wu biasa di awal tahap ke-8 juga akan terluka. Adapun Kaisar setengah langkah, dia akan dihancurkan secara langsung. Dia juga menganggap bahwa Qin Chen memiliki tripod aneh itu, jadi dia tidak memegang tangannya. Tapi bagaimana dengan Qin Chen? Dengan kultivasi Raja Wu di tahap selanjutnya dari tahap ke-7, dia benar-benar memblokir serangannya, yang membuatnya tidak bisa mempercayainya. Bahkan, jika orang ini adalah seorang jenius dalam kendo dan dapat melompati level untuk bertarung, kekuatannya sebagus setengah langkah Kaisar Wu. Bahkan, jika dia hampir tidak dapat mencapai kekuatan Kaisar Wu di awal tingkat ke-8, dia tidak dapat memblokir serangannya seperti ini. Orang ini bukan manusia. Tidak bisakah kamu memikirkannya? Qin Chen tertawa. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Su Feng Wu Huang meraung, ini tidak bisa menerima cinta, tidak bisa menerima. Qin Chen menghela nafas. Ampas seperti Anda telah melangkah ke ranah Kaisar Wu, tetapi saya hanya memiliki 7 tingkat kultivasi. Tuhan benar-benar tidak adil. Mendengarkan keluhannya, Su Feng Wu Huang bahkan lebih marah. Apa maksudmu dia sampah? Berapa banyak upaya dan kesulitan yang dia habiskan ketika dia melangkah dari tahap ke-7 akhir ke tahap ke-8. Akhirnya, kami telah membuat terobosan, dan kekuatannya telah berubah secara kualitatif. Tapi bagaimana dengan anak ini? Dengan kultivasi tahap selanjutnya dari tingkat ke-7, dia memblokir serangannya, dan dia masih mengatakan komentar sarkastik di sini. Ada rahasia besar dalam diri anak ini. Dia tenang dan ingin tahu rahasia Qin Chen. Hanya mengandalkan panen warisan pedang iblis, tidak mungkin bagi Raja Wu di akhir tahap ke-7 untuk memblokir serangannya. Pasti ada rahasia besar lain dalam diri anak ini. Keterampilan seperti apa yang kamu latih? Su Feng Wu Huang minum dingin. Bukan urusanmu. Qin Chen mencibir. Wah, apakah kamu masih ingin peduli tentang ini? Pemimpin juru mudi kerangka dan Qin Chen mengepung Kaisar Su Feng. Su Feng Wu Huang menarik napas dalam-dalam dan mencibir. Apakah kamu pikir kamu akan memakan Kaisar ini? Sebuah botol giok muncul di tangannya. Botol giok hancur. Sebuah pil merah darah muncul dan menelannya. Sebagai kaisar yang kuat dalam kekuatan kekaisaran, apakah dia tidak memiliki sarana untuk melindungi hidupnya? Ledakan. Ketika pil darah memasuki perutnya, garis darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh kaisar. Seluruh orang itu bernafas seperti asap serigala, berguling ke langit, berubah menjadi berbagai bentuk dan simbol. Sesaat, napas naik banyak. Tidak masalah jika kamu tidak mengatakannya. Aku akan melihat berapa lama kamu bisa bertahan setelah aku menangkapmu dan menyiksamu. Kaisar Pedang Su Feng awalnya adalah puncak Kaisar Wu pada tahap awal tahap ke-8. Dengan pil ini di perutnya, napasnya melonjak, dan kekuatan tempurnya sangat dekat dengan tahap tengah tahap ke-8. Selain itu, dia tidak selemah Kaisar Wu di tengah-tengah tahap ke-8 dalam hal makna esoteris dan Zhen Yuan. Darah esensi meledak Yuan dan kata Qin Chen.
Kaisar Pedang Su Feng terkejut dan berkata dengan senyum muram, penglihatan yang bagus. Meskipun kekuatannya belum dipromosikan ke tengah tingkat ke-8, tetapi juga sangat dekat. Pil Yuan eksplosif darah esensi dapat membuat prestasinya lebih dari 2 kali lipat dalam waktu singkat, yang merupakan lompatan kualitatif untuk master tingkat Kaisar Bela Diri. Oleh karena itu, meskipun dia dihadapkan dengan juru mudi kerangka dan Qin Chen, dia memiliki jaminan mutlak. Hahaha, meskipun pil Yuan semburan darah esensi dapat menggandakan kekuatan Anda dalam waktu singkat, tetapi efek sampingnya sangat besar. Pil Yuan semburan darah esensi yang Anda telan sebelumnya harus menjadi produk yang cacat. Jika Anda hampir tidak memasukkan produk ke dalam pil, efek sampingnya akan lebih besar tapi akan ada kerusakan permanen. Ya, jika kamu tertangkap, itu sepadan. Kaisar Pedang Su Feng tidak tahu efek samping dari ledakan esensi darah Yuan tetapi dia bisa menanggung konsekuensinya. Selama dia menangkap Qin Chen dan menanyakan rahasianya, itu sangat berharga. Sangat percaya diri. Datang dan bermain denganmu. Qin Chen mengaitkan jarinya ke Kaisar Pedang. Aku tidak tahu setelah kematian. Kaisar Pedang Su Feng bergerak dan meledak. Kekuatan bertarungnya melonjak di dekat pertengahan tahap ke-8. Dia seperti iblis pedang. Qin Chen tidak melarikan diri, tetapi memilih untuk menghadapi Kaisar Pedang dengan angin yang bertiup. Ledakan. 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 Ada gelombang cahaya pedang di seluruh dunia, seperti lautan yang berubah menjadi atmosfer seperti pedang. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya memotong lembah dan meraung. Bumi langsung terkoyak dengan bekas pedang dan selokan yang tak terhitung jumlahnya. Vegetasi di seluruh lembah tampaknya telah dibajak sekali, dan di mana-mana diterbangkan. Kaisar Pedang Su Feng secara alami lebih kuat. Bagaimanapun, Kaisar Wu adalah Kaisar Wu. Terlebih lagi, dia juga seorang pendekar pedang di puncak tahap ke-8. Dia juga seorang pendekar pedang. Qin Chen telah mengolah bintang 9 Naos Hijue, dan tidak ada gunanya membunuh Tian Jiao dengan level yang sama dalam sedetik. Tidak mungkin untuk memulihkan kesenjangan yang begitu besar. Chapter 1202 Untungnya, fisiknya cukup kuat, dan dia telah berulang kali diberhentikan oleh Kaisar Su Feng selama puluhan kali. Dia baru saja muntah darah, dan pembelaannya telah mencapai tingkat teror. Kaisar Su Feng juga aneh, tetapi dia lebih ingin tahu tentang rahasia Qin Chen. Jika dia bisa menguasai semua kelebihan Qin Chen, dia pasti akan menjadi Kaisar seni bela diri terkuat, dan level 7 peringkat Raja Wu dapat dibandingkan dengan 8 peringkat Kaisar Wu. Bagaimana melawan surga? Dia marah, dan dia lebih agresif. Meskipun Qin Chen telah menahan diri, dia masih tidak bisa lepas dari kelemahan promosi kultivasi yang terlalu cepat. Meskipun ia termasuk dalam reinkarnasi, tidak dapat dihindari bahwa ia memiliki akar yang lemah. Bertarung melawan orang kuat seperti Su Feng Wu Huang tidak diragukan lagi dapat sangat meningkatkan kemampuan tempurnya yang sebenarnya. Di bawah pertarungan yang sebenarnya, penguasaan kultivasinya dengan cepat menjadi berguna, dan sedikit memulihkan perasaan kehidupan sebelumnya. Aku berkata, kamu hanya memiliki kekuatan bertarung ini setelah memakan pil Yuan eksplosif esensi darah. Seberapa lemah tubuhnya? Bisakah kamu menggunakan kekuatan? Dipukul oleh pukulan, Qin Chen tersenyum dan menatap Su Feng Wu Huang. Dia sepertinya tidak ada hubungannya. Ini bukan impotensi, kan? Dia berpura-pura menyeringai. Ledakan gas Su Feng Wu Huang, iblis kekuatan Qin Chen, pertahanan abnormal, tetapi yang paling mengerikan adalah mulutnya, bisa membuat hidup marah. Aku akan membunuhmu. Membunuhmu. Su Feng Wu Huang meraung, boom, gelombang ruang melintas. Dia memiliki pil perak di tangannya. Setiap pil seukuran ibu jari. Tapi di antara satu tembakan, itu berubah menjadi 5 perak terbang pedang dan meledak ke arah debu Qin. Wah, 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 kelima pedang terbang ini sangat cerdas, dengan benang perak. Mereka datang ke Qin Chen dalam sekejap, dan memotongnya ke anggota badan dan dadanya. Apa ini?
Pedang terbang dan Wan Qin Chen terkejut dan dengan cepat melambaikan pedangnya. Bang 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 bang. 5 pedang terbang terguncang dalam sekejap, tetapi 5 pedang terbang perak berubah menjadi 5 cahaya perak lagi setelah berputar membentuk lingkaran. Kenapa, Zhen Bao? Dengan kekuatan darah. Tidak, ini seperti pedang. Pedang terbang ajaib yang luar biasa. Qin Chen terkejut dan penasaran. Pedang berkarat misterius itu menari-nari dan terus melawan 5 pedang terbang. Ini pedang terbang dan Wan yang kudapat dari peninggalan Kendo. Cukup untuk membunuhmu. Su Feng Wuhuang mencibir dan mengendalikan pedang terbang dan Wan. Kecepatan pedang terbang bahkan lebih cepat, hampir berubah menjadi bola cahaya perak. Apakah kamu pikir kamu bisa mengendalikan pedang? Qin Chen meremas formula dengan kedua tangan dan bersenandung. Pedang karat misterius itu terbang dalam sekejap. Pedang karat hitam misterius dan 5 pedang terbang terjalin di langit. Setiap pukulan membuat raungan keras. 5 pedang terbang perak yang dipamerkan oleh Su Feng Wuhuangzi tidak bisa menahan pemotongan pedang karat misterius, dan terus terbang keluar. Apa? Bagaimana kamu melakukannya? Su Feng Wuhuang tercengang dan matanya hampir pecah. Bagaimana bisa ada keterampilan bertarung pedang yang begitu mengerikan? Selain itu, kekuatan Qin Chen jelas tidak sebagus miliknya. Mengapa kekuatan setelah pedang kekaisaran bahkan lebih tinggi dari dirinya sendiri? Hehe, itu hanya pedang. Itu hanya keterampilan kecil. Qin Chen meremehkan senyum. Kamu gila. Su Feng Wuhuang sangat marah, tetapi setelah kemarahannya, matanya menjadi terbakar dan mencengangkan. Ada begitu banyak harta pada anak ini. Tidak peduli skill misteriusnya, mengapa pertahanannya begitu mengerikan, dan seni pedang, semuanya membuatnya gila. Dia bisa membayangkan betapa mengerikannya dia jika semua ini jatuh ke tangannya sendiri. Wah, aku harus berterima kasih padamu karena memberiku kesempatan besar. Su Feng Wuhuang menekan kegembiraannya dan menjadi gila. Hahaha. Apa kamu yakin bisa mengalahkanku? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Atau apa yang kamu pikirkan? Tangan Kaisar Su Feng Wu, dia tidak sabar untuk membunuh Qin Chen dan menjarah semua harta di sisi lain. Bahkan jika tidak ada keterampilan pedang kerajaan, formula pedang khusus sebelumnya sudah cukup untuk membuatnya gila. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Jidao membunuh pedang. Ledakan. Ledakan. Ketika Qin Chen menggunakan pedang Jidao, momentumnya tiba-tiba berubah. Niat kuatnya untuk membunuh disertai dengan roh pedang yang mengerikan. Pada saat yang sama, Qin Chen juga menunjukkan darah guntur. Ledakan dalam cahaya pedang, ada kekuatan guntur. Guntur yang mengerikan mengubah seluruh dunia menjadi lautan guntur, dan berubah menjadi dunia pembunuhan. Kepulan, kepulan, kepulan. Su Feng Wuhuang terguncang, dan ada noda darah di tubuhnya. Bagaimana mungkin? Su Feng Wuhuang terkejut. Kekuatan Qin Chen masih melonjak. Dan dia jelas merasakan esensi darah dalam tubuh obat ledakan Yuan, dan dalam perjalanan cepat. Tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak begitu darah esensi meledak obat Yuan dan berlalu bersih, aku pasti akan jatuh ke dalam krisis. Tutup perbatasan. Su Feng Wuhuang meraung dan bersenandung. Dia dipenuhi dengan kekuatan ruang kosong, dan langsung membungkus debu Qin di dalamnya. Saat ini, Qin Chen tampaknya terjebak di ruang yang penuh dengan lem. Tubuhnya segera menjadi lamban, dan kecepatan cahaya pedangnya menurun tajam. Perbatasan Kaisar Wu. Qin Chen mengerutkan kening. Itu benar. Su Feng Wuhuang sombong. Ini adalah kartu aslinya. Kaisar Wu, kekuatan untuk mengendalikan ruang, begitu pemahaman tentang makna ruang yang mendalam mencapai titik ekstrem, ia dapat menunjukkan batasnya sendiri. Di batas ini, kekuatan lawan akan benar-benar terbatas, dan 100% kekuatannya bahkan tidak bisa digunakan. Mati untukku. Dengan kekuatan ruang, Su Feng Wuhuang menghancurkan Qin Chen dan ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Qin Chen Xiang tersenyum. Apakah kamu pikir kamu memiliki perbatasan? Sudah waktunya untuk selesai bermain denganmu begitu lama.
Alam pedang. Bersenandung. Tubuh Qin Chen tiba-tiba mengeluarkan makna pedang yang tak terhitung jumlahnya, yang segera menutupi batas Kaisar Wu yang ditampilkan oleh Su Feng Wu Huangzi. Suara klik terdengar, dan batas yang diperlihatkan oleh Su Feng Wu Huangzi rusak. Di lapisan ketujuh menara Jianyi dia menyadari dunia pedang yang sebenarnya. Batas pedang bahkan bisa membuat Qin Chen bertahan dalam badai yang begitu mengerikan di lantai 7. Bagaimana prototipe batas yang dipajang oleh Su Feng Wu Huangzi dapat bertahan dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Perbatasan Kaisar Wu, kamu bahkan mengontrol batas ruang. Bagaimana ini bisa terjadi? Su Feng Wu Huang terkejut, dan seluruh orang itu hampir kacau. Qin Chen adalah budidaya urutan ketujuh Raja Wu. Bagaimana dia bisa menunjukkan batas pertempuran yang hanya bisa dilakukan oleh Kaisar Wu? Tidak, ini bukan batas ruang, ini adalah pedang tak berujung angin yang bertiup menderu. Pedang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi tubuhnya dan menyerangnya dengan gila. Kaisar Su Feng merasa bahwa dia berada di dunia roh pedang. Noda darah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Roh pedang yang mengerikan itu menembus ke dalam tubuhnya dan ingin menghancurkan tubuhnya. Kaisar Su Feng Wu memiliki perasaan bahwa jika dia terus bertarung di dunia seperti pedang ini, dia akan mati. Go Su Feng Wu Huang hanya ragu-ragu sejenak dan segera berbalik untuk lari. Chapter 1203 Reaksi pertama Su Feng Wu Huang adalah lari itu sangat sederhana. Sekarang dia telah memainkan semua kartunya, dia tidak bisa memenangkan Qin Chen. Sebaliknya, dia merasakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa konsekuensinya jika Master Bela Diri Kaisar Kerangka bahkan tidak mulai bertarung? Jadi, jika Anda tidak lari sekarang, Anda sedang menunggu kematian. Meskipun ini memalukan, dia bahkan tidak bisa membunuh seorang pemuda yang satu tingkat lebih rendah dari dirinya. Apakah ini masih kinerja Kaisar Seni Bela Diri tingkat 8 dan bahkan pendekar pedang? Tetapi dalam menghadapi kenyataan yang tak tertandingi, Kaisar Su Feng memilih untuk melindungi dirinya sendiri dengan kebijaksanaan. Menjadi berani hanya untuk mati. Jika Anda menjaga bukit-bukit hijau, Anda tidak bisa takut tidak ada kayu bakar. Pergi. Dia berjalan secepat listrik. Boom, tirai darah hitam muncul dan menghalangi jalannya. Jie, aku sudah lama menunggu kamu, nah. Sekarang aku ingin lari. Sudah terlambat. Suara tawa aneh Jie terdengar, dan pemimpin juru mudik kerangka memegang cambuk tulang putih di satu tangan, dan tombak berdarah di tangan lain. Napas berdarah meletus dari tombak, dan menyatu dengan roh jahat hitam di cambuk tulang, membentuk tirai langit hitam darah, yang mengubah seluruh lembah menjadi reruntuhan. Bagian dari neraka Senluo. Dari mana tombak itu berasal? Ini sangat cocok dengan ki jahat di tubuh Anda. Tombak di tangan pemimpin juru mudik kerangka diperoleh setelah Qin Chen membunuh Yang Ling, sebuah sekte populer. Senjata ajaib semacam ini Qin Chen selalu dipandang rendah, jadi itu diberikan kepada pemimpin juru mudik kerangka. Tapi aku tidak menyangka bahwa penggunaan skeleton Helmsman begitu nyaman, sehingga dia bisa mengayun dan memotong sesuka hati, membentuk kandang gas iblis hitam darah. Kamu ingin menjebakku. Kamu bodoh. Roh pedang Kaisar Su Feng Wu kental di sekujur tubuhnya, dan seluruh tubuhnya memegang senjata harta karun. Itu seperti pedang panjang yang bisa mencapai langit. Roh pedang yang ganas langsung terbang ke langit, dan memotong ki jahat darah hitam dengan raungan. Ledakan. Tirai udara sihir hitam darah besar terkoyak, dan celah sepanjang puluhan meter terbuka. Sebelum Kaisar Su Feng bergegas keluar, celah itu langsung mengembun dan menutup lagi. Apa? Su Feng Wu Huang terkejut, dan kemudian dia merasa kedinginan. Tidak bisakah saya memecahkan tirai hitam darah? Jie, tombak yang diberikan tuanku terlalu cocok untukku. Pemimpin juru mudik kerangka bersemangat. Dia bisa merasakan kengerian serangan Su Feng Wu Huang. Sebelum melakukannya, roh jahatnya pasti akan terkoyak oleh serangan Kaisar Pedang Su Feng,
dan lawannya akan melarikan diri. Namun, dengan bonus tombak berdarah, ketangguhan iblis hitam berdarah telah meningkat beberapa kali. Sulit untuk memecahkan tirai seperti itu dalam waktu singkat kecuali jika ia memiliki kekuatan untuk menghancurkan sepenuhnya. Kaisar Su Feng akhirnya tahu mengapa ketika dia melawan Qin Chen, kerangka pria kuat itu tidak bergerak. Dia sedang menyiapkan sangkar layar langit yang mengerikan ini. Tujuan pihak lain adalah untuk benar-benar membunuhnya di sini sejak awal. Sialan, apakah menurutmu sangat mudah untuk membunuhku? Aku adalah kaisar seni bela diri, Kaisar Kendo. Su Feng Huang meraung. Dia tahu bahwa Qin Chen akan bunuh diri, jadi dia mematahkan pikiran apapun dan harus berjuang. Dia memang memiliki peluang, karena meskipun Qin memiliki kekuatan yang sama dengannya, dia masih jauh dari cukup untuk membunuhnya. Bang, dia membakar darah esensi, dan satu-satunya jejak kekuatan ledakan Yuan dan esensi darah di tubuhnya benar-benar dilepaskan. Pada saat yang sama, momentumnya masih meningkat dengan liar. Ini membakar darah esensi, membakar Zhen Yuan, dan matanya yang sudah cerah sepertinya meledak. Dia benar-benar mencoba yang terbaik. Alih-alih membakar esensi darah dan Yuan sejati dengan biayanya, Kaisar seni bela diri tingkat 8 lebih suka mundur dalam kultivasinya, atau bahkan menderita kerusakan berat yang tidak akan pernah bisa dia perbaiki. Tentu saja, kekuatan tempurnya luar biasa. Putus asa. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Mati. Kaisar Su Feng meraung, rambutnya hitam, dan senjata harta karunnya benar-benar terbuka. Ini adalah prajurit kekaisaran tingkat 8. Meskipun itu hanya yang paling dasar, dan ada beberapa bagian yang rusak, ketika segel dibuka sepenuhnya, itu segera meledakkan roh pedang yang tak tertandingi. Pada saat yang sama, 5 pedang terbang perak juga berada dalam momentum besar. 5 lampu perak mengelilingi seluruh langit pedang, dan jatuh dengan liar ke arah Qin Chen. Bersenandung. Kekosongan tampaknya terbelah, dan langit dan bumi mengaum seperti ledakan. Kekuatan ruang terikat oleh kekuatan ruang di depan Qin Chen, dan dia dipenjara dengan kuat. Ini adalah pukulan terkuat Su Feng Huang. Jika itu miliknya, tidak mungkin baginya untuk melarikan diri dalam jarak yang begitu dekat. Dia harus menunggu kematian, atau mati keras dan mati bersama. Pukulan ini, dia ingin Qin Chen mati. Harta karun apa, skrip rahasia apa, momen ini semua dilupakan. Pada saat ini Kaisar Su Feng hanya memiliki satu ide, yaitu membunuh Qin Chen, dengan imbalan kesempatan untuk hidup. Menguasai. Satu sisi tengkorak juru mudi tiba-tiba terkejut, dan bahkan dia merasa berdebar-debar di bawah serangan ini. Itu pasti serangan mengerikan yang bisa melukainya. Mata Qin Chen terpaku. Serangan ini benar-benar melebihi kekuatan tempur puncak tahap awal tahap ke-8, dan mencapai tingkat tengah tahap ke-8. Bahkan di tengah tahap ke-8, itu juga disebut kuat. Tanpa diduga, Su Feng Huang begitu putus asa sehingga dia benar-benar bisa mengembangkan kekuatan tempur seperti itu. Sayangnya, dia adalah seorang pendekar pedang. Qin Chen hari ini tidak takut pada pendekar pedang. Bersenandung. Ranah pedang dilepaskan secara ekstrim. Pada saat yang sama, tubuh Qin Chen segera mengoperasikan keterampilan teror yang dia dapatkan di lapisan ke-7 menara ide pedang. Tiba-tiba, kekuatan misterius meledak dari pedang berkarat misterius di tangan Qin Chen. Pada saat yang sama, Su Feng Huang merasa bahwa prajurit hartanya bergetar hebat. Apa yang sedang terjadi? Dia terkejut, dan kekuatan misterius datang. Prajurit hartanya berdentang dan gemetar. Sepertinya dia menghadapi iblis yang belum pernah terjadi sebelumnya yang tidak berani menebangnya. Pada saat yang sama, kekuatan besar kembali. Prajurit kaisar tampaknya memiliki kesadaran dan ingin berbalik dan melarikan diri. Bas 5 pedang terbang pil perak, untuk mengatakan apa-apa, bahkan tidak tahu perlawanan di bawah getaran keras. Mereka langsung dipenjara dalam kehampaan, gemetar, dan dalam kasus hantu. Anda. Mulut Su Feng Huang terbuka lebar, dan wajahnya ketakutan.
Bagaimana itu mungkin? Jenis seni bela diri apa yang dilakukan Qin Chen? Mengapa tentara harta karun di tangannya benar-benar tidak mematuhi perintahnya? Ini adalah prajurit harta karun yang dia korbankan siang dan malam. Dia berbalik pada saat yang begitu penting. Ketika dia menghadapinya, Qin Chen melambaikan pedang berkarat misterius di tangannya, berubah menjadi pita hitam dan langsung memotongnya. Tidak. Su Fengwu Huang meraung putus asa di wajahnya. Po. Dengan suara Kaisar Su Feng, cahaya pedang yang mengerikan melintas di sekujur tubuhnya dalam sekejap. Tiba-tiba, Kaisar Wu yang kuat dari klan pedang iblis dihancurkan menjadi hujan darah. Qin Chen mengulurkan tangannya, dan 5 bola pedang perak, dan cincin penyimpanan Kaisar Su Fengwu serta prajurit harta jatuh ke tangannya seketika. Chapter 1204, Tuan Pemimpin Juru Mudi Kerangka jatuh, dan menatap Raja Su Fengwu yang meledak menjadi kabut darah. Meskipun dia tidak berbicara, dia memiliki jejak permohonan di matanya. Yakin Chen mengucapkan sepatah kata pun. Juru Mudi Kerangka itu sangat gembira dan berseru. Tubuhnya melepaskan kekuatan menelan yang mengerikan. Kaisar Su Feng, yang telah meledak ke dalam kabut darah, diserap ke dalam tubuhnya oleh juru mudi kerangka. Otot-ototnya terbentuk dengan cepat. Kepalanya, yang awalnya seperti kerangka, juga penuh. Nyaman, sangat nyaman, jie, darah Kaisar bela diri, terlalu nyaman, begitu banyak energi, saya telah menyerap semua Raja Wu, tetapi juga lebih kuat, jie, seperti yang diharapkan, atau bunuh yang kuat untuk memulihkan kekuatan. Lebih cepat. Juru mudi tengkorak itu mengerang dengan nyaman. Wajahnya ditutupi lapisan otot dan kulit. Pada saat yang sama, sosoknya menyusut dengan cepat. Di bawah penutup jubah hitamnya, dari kejauhan, dia hampir sama dengan manusia kecuali sedikit lebih kurus. Saat ini, juru mudi kerangka yang berjalan di keramaian tidak akan pernah dianggap sebagai alien. Qin Chen melihatnya, dan terkejut. Klan iblis aneh ini benar-benar mengerikan. Itu bisa menelan esensi manusia yang kuat untuk memulihkan kekuatannya. Selain itu, ia bisa menyamar dan bersembunyi di dalam diri manusia. Itu tidak mudah untuk dideteksi. Ketika juru mudi kerangka melahap esensi dan darah Kaisar Pedang Su Feng, Qin Chen menyingkirkan tentara kekaisaran dan cincin penyimpanan Kaisar Pedang Su Feng, dan memperhatikan 5 bola pedang perak di tangannya. 5 pil pedang ini hanya seukuran ibu jari. Masing-masing berwarna putih keperakan, tetapi memancarkan semangat pedang yang luar biasa. Qin Chen mencoba menggunakan Zhen Yuan untuk mendesaknya, tetapi tidak ada perubahan. Tetapi ketika dia mendesaknya dengan maksud pedang, 5 bola pedang tiba-tiba berubah menjadi 5 pedang perak kecil. Teror pedang keluar dari pedang perak dan tergantung di depannya. Harta yang luar biasa. Umumnya, Zhen Bao perlu dirangsang oleh kekuatan darah. Namun, 5 pil pedang perak ini sebenarnya didorong oleh makna pedang. Semakin kuat makna pedang, semakin kuat kekuatan yang dilepaskan. Qin Chen tergerak. Secepat kilat, 5 pedang perak melesat ke gunung di kejauhan. Dengan kecepatan luar biasa, 5 percikan perak langsung menembus seluruh gunung. Setelah menembak melalui puncak, pedang terbang kembali untuk terus menembus puncak. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pedang terbang sangat tajam. Apa yang menembus gunung itu seperti menembus potongan tahu yang rapuh. Anda dapat melihat bahwa pedang terbang berubah menjadi ilusi yang tak terhitung jumlahnya dan menembak melalui gunung dengan gila. Belakangan, kecepatannya semakin cepat. Tampaknya 5 pedang terbang telah berubah menjadi 5 benang sutra perak, dan akhirnya menjadi sepotong cahaya dan bayangan. Dalam waktu singkat, seluruh puncak gunung dengan cepat ditembus ini saringan. Ping. Tiba-tiba terdengar ledakan kecil. Puncak gunung, yang tingginya ratusan meter, benar-benar pecah dan berubah menjadi batu pecah yang tak terhitung jumlahnya. 5 pedang terbang juga dikumpulkan oleh Qin Chen, dan berubah menjadi 5 bola pedang perak. Terlalu kuat. Qin Chen terkejut.
Kekuatan 5 pil pedang perak ini sepenuhnya didasarkan pada kekuatan niat pedang pemain. Namun, ide pedang Qin Chen telah mencapai tingkat berubah menjadi dunia pedang. Seberapa kuat ini? Dalam hal kekuatan, pedang terbang perak Qin Chen lebih kuat dari Su Feng Wu Huang. Cukup untuk menyebabkan kerusakan besar pada Kaisar Wu tingkat ke-8. Sayangnya, saya tidak tahu dari mana 5 pil pedang itu berasal. Kalau tidak, saya benar-benar ingin tahu siapa yang membuat pil pedang ini. Qin Chen memiliki berbagai pengetahuan, tetapi dia belum pernah melihat pil pedang seperti itu bahkan dalam kehidupan sebelumnya di wilayah Bladiri. Ini jelas merupakan harta yang lebih istimewa. Saat ini, pemimpin juru mudi kerangka juga menyerap esensi dan darah Kaisar Su Feng sepenuhnya. Bersenandung. Tubuhnya dipenuhi dengan gelombang ki jahat yang kuat, dan napas seluruh orang sangat meningkat. Dia langsung melangkah ke puncak tahap awal ke-8, yang hanya berjarak 1 langkah dari tahap tengah tahap ke-8. Ini hanya sedikit pendek. Sangat disayangkan bahwa jika Anda dapat menyerap esensi darah Kaisar Wu, Anda pasti akan dapat langsung menembus level pertama. Namun, meskipun tidak ada terobosan, itu akan cepat untuk melanjutkan. Untuk berlatih di Zhenmo Ding. Pemimpin juru mudi kerangka terkejut bahwa dia telah mengikuti debu Qin selama kurang dari setahun. Namun, kekuatannya beberapa kali lebih kuat daripada ketika dia berada di tanah rahasia surga dan kejahatan. Kecepatan pemulihan membuatnya sangat terkejut. Pergi melambaikan juru mudi kerangka ke Zhenmo Ding, Qin Chen langsung berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di pegunungan. Suara mendesing. Sesaat setelah Qin Chen pergi, sesosok datang dari kejauhan, dan tiba-tiba berhenti di tempat di mana Qin Chen dan Kaisar Pedang Su Feng bertarung. Pria ini penuh dengan rasa Zhen Yuan yang kuat, tetapi dia adalah Raja Seni Bela Diri Puncak di tahap ke-7 akhir dari pegunungan ini. Setelah mendengar berita itu, dia datang untuk memeriksa petunjuknya. Tapi setelah dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna horor. Di depanku, ada hutan pegunungan seperti reruntuhan. Dalam radius puluhan mil, semua pohon telah dibajak. Tidak ada vegetasi yang terlihat di tanah. Beberapa hanya reruntuhan dan puing-puing. Pada saat yang sama, napas yang membuat jantungnya berdebar samar datang. Bahkan jika pertempuran telah berakhir, napas yang bisa dikeluarkan masih membuatnya berdebar-debar, dan rambutnya sudah tergerai. Mengerikan. Siapa yang baru saja bertarung di sini? Ada palpitasi di wajah Raja Wu. Kaisar Wu, itu pasti pertarungan antara para ahli di tingkat Kaisar Wu. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan pemandangan yang begitu mengerikan. Hanya sisa nafas yang membuatnya menggigil dan gemetar. Pergi tanpa ragu-ragu, pria itu berbalik dan pergi. Saya bercanda. Meskipun dia juga Raja Wu di puncak akhir tahap ke-7, dia memiliki posisi yang cukup besar dalam kekuatan kekaisaran Kaisar Tianluo, tetapi dia hanya cukup berpengaruh. Master level Wu Huang, dia tidak bisa menyinggung sama sekali. Saat ini, hanya ada kebahagiaan di hatinya. Untungnya, dia datang terlambat. Kalau tidak, jika dia dilihat oleh orang kuat Kaisar Wu, dia akan segera dibunuh, dan tidak akan ada tempat baginya untuk mengeluh. Sepertinya tempat ini tidak bisa tinggal. Cepat kembali ke kota kekaisaran. Di jantung ketakutan, Raja Master Seni Bela Diri bahkan tidak berani mengalami, dan pergi dari sini dalam sekejap. Ribuan mil jauhnya. Sejak Qin Chen pergi, Zhuo Qingfeng dan Nangong Li selalu khawatir. Ini adalah Kaisar Wu yang kuat. Bahkan jika debunya lebih sedikit, itu akan menjadi lawan dari orang itu. Terlebih lagi, Chen Xiao berkata bahwa pria itu telah mengikuti mereka selama beberapa hari. Jika mereka mengatakan bahwa pihak lain tidak memiliki tujuan, mereka tidak akan mempercayainya. Tepat ketika mereka khawatir dan khawatir, Wus, Sreamer di kejauhan datang tiba-tiba. Itu secepat kilat. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka sudah muncul di samping mereka. Kedua orang itu awalnya terkejut. Setelah melihat pengunjung,
Mereka langsung girang dan bersemangat, "Debu kecil, kamu kembali. Bagaimana dengan Kaisar Wu yang baru saja mengikuti kita?" Qin Chen tersenyum, "Anda tidak perlu khawatir, pria yang mengikuti kami telah dibunuh oleh saya." Chapter 1205 Bunuh-dibunuh. Zhuo Qingfeng dan Nanggong tiba-tiba menatap sekeliling dari mata mereka, dan mata mereka penuh kejutan. Chen Xiao berkata sebelumnya bahwa orang yang mengikuti mereka adalah orang kuat Kaisar Wu, yang terbunuh. Berapa banyak waktu telah berlalu? Mendesis. Dua orang menghirup AC, hanya merasa luar biasa. Jika mereka adalah orang lain, mereka pasti menganggap satu sama lain menyombongkan diri, tetapi Qin Chen mengatakan itu pasti benar. Lebih sedikit debu, kekuatan apa pria itu? Zhuo Qingfeng mengerutkan kening. Sepanjang jalan, mereka sepertinya tidak menyinggung orang lain kecuali yang ada di aula penegakan hukum. Jika aula penegak hukum ingin berurusan dengan mereka, itu tidak akan pernah mengikuti mereka untuk waktu yang lama. Jika penegak hukum ingin menangkap mereka, tidak akan sulit, apalagi mengirim seseorang untuk mati. Jika tebakanku benar, aku seharusnya menjadi penguasa sekte pedang iblis. Klan pedang iblis. Mengapa? Zhuo Qingfeng dan Nanggong terkejut. Mengapa orang-orang dari klan pedang iblis membunuh mereka? Terlebih lagi, mengapa kita harus mengikuti kerajaan Tianluo untuk waktu yang lama? Jika klan pedang iblis bertekad untuk membunuh mereka, dia bisa mulai pada saat kota pedang iblis. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk keluar dari kota pedang iblis hidup-hidup. Siapa tahu? Qin Chen mencibir, mungkin mereka pikir mereka mulai di sini. Tidak ada yang tahu bahwa mereka melakukannya. Jika itu benar-benar dimulai di kota pedang iblis, siapa lagi yang berani pergi ke kota pedang iblis di masa depan? Begitulah. Zhuo Qingfeng tiba-tiba, dan kemudian matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Dia berkata dengan dingin, klan pedang iblis benar-benar tercela. Anda dapat yakin bahwa jika orang-orang klan pedang iblis sombong lagi, selama kita sampai ke kota Dandao, mereka tidak akan berani memulai. Zhuo Qingfeng percaya diri. Kota Dandao adalah base campnya. Meskipun dia telah lama pergi dari kota Dandao, dia belum kembali selama beberapa dekade. Namun, dengan status tuannya sebagai Raja Obat Suanyi dan kekuatannya saat ini, sekte pedang iblis kecil tidak berani menjadi liar. Ayo pergi. Qin Chen acuh tak acuh untuk tersenyum, klan pedang iblis kecil, dia benar-benar tidak memasukkannya ke dalam hatinya, begitu dia menerobos Kaisar Wu, maka dia akan dihancurkan. Sekarang, tentu saja, kita tidak bisa membuat terlalu banyak publisitas. Suara mendesing. Suara mendesing. 3 orang menjadi streamer, dengan cepat menuju langit, dinasti Luo dari kota kekaisaran terbang menjauh, menghilang di langit. Kota pedang iblis. Di aula jauh di dalam sekte pedang iblis. Seorang murid dari sekte pedang iblis dengan hati-hati membersihkan lantai aula. Ini adalah area terlarang di dalam sekte pedang iblis. Di aula utama, ada platform persembahan, di mana ada 5 plakat. 5 plakat diukir dengan rune kompleks, yang memancarkan rasa kendo yang kuat. Disinilah kartu kehidupan klan pedang iblis disimpan. Kartu kehidupan adalah cara bagi beberapa sekolah besar untuk memahami kehidupan dan kematian master klan. Dengan mempertahankan esensi darah yang kuat, kita dapat menilai apakah pihak lain telah jatuh. Setelah prajurit jatuh, jejak esensi darah yang disimpan oleh yang kuat di kartu kehidupan akan kehilangan objek yang sesuai, dan kartu kehidupan juga akan rusak. Dan 5 kartu kehidupan yang disembah di sini adalah kartu kehidupan dari 5 wuhuang kuat dari iblis Jiantong. Mereka termasuk Feng Yun Jianhuang, leluhur sekte pedang iblis, Yan Xixi, tetua agung sekte pedang iblis, Kaisar Su Fengwu, dan 2 tetua Taishang yang hidup dalam pengasingan. Adapun Zhongzi seperti Leng Xingfeng, mereka tidak membuat kartu kehidupan. Ini bukan karena Leng Xingfeng tidak memenuhi syarat, tetapi karena biaya produksi kartu kehidupan sangat tinggi, dan ada batasan budidaya.
Setidaknya para ahli di tingkat Kaisar Wu dapat membuat kartu kehidupan, karena vitalitas mereka sangat kuat. Begitu mereka meninggalkan esensi darah, mereka selalu dapat melakukan kontak dengan kartu kehidupan. Namun, bahkan jika Raja Wu, seperti Leng Xingfeng, bahkan jika dia membuat kartu kehidupan, esensi darahnya tidak cukup kuat. Begitu mereka memasuki tempat rahasia, atau meninggalkan sekte pedang iblis jauh, darah esensi di kartu kehidupan tidak bisa merasakan nafas, dan kartu kehidupan akan langsung pecah. Dengan cara ini, itu akan kehilangan efek kartu kehidupan. Sejak kartu Ming Kaisar Wu dari sekte pedang iblis dibuat dan disimpan di sini selama beberapa dekade, tidak pernah ada kartu kehidupan yang rusak. Oleh karena itu, para murid yang ditugaskan untuk membersihkan di sini setiap hari hanyalah kegiatan rutin dan memeriksa situasi kartu kehidupan. Seperti biasa, itu tidak berbeda. Klik. Tetapi tepat ketika murid itu hendak pergi setelah membersihkan aula, sebuah retakan kecil keluar, yang membuat murid-muridnya tercengang. Suara apa itu? Dia mengikuti reputasinya, dan segera melihat kartu kehidupan di altar aula, dan kemudian matanya tiba-tiba melebar. Kartu kehidupan, yang mewakili Kaisar Sufeng, pecah berkeping-keping di altar. Tangisan kaget tiba-tiba terdengar di aula. Segera, banyak pria kuat di klan pedang iblis terkejut, dan bergegas untuk datang dengan cepat. Di aula kartu kehidupan sekte pedang iblis, sejumlah besar tetua dan orang kuat terkonsentrasi di sini. Nah, apa yang terjadi di sini? Mengapa kartu kehidupan Kaisar tiba-tiba rusak? Siapa yang melakukannya? Di altar di mana ada 5 kartu kehidupan yang halus patah di tanah, dan napas di dalamnya benar-benar hilang, seperti kayu mati. Setiap wajah memiliki warna kejutan dan kemarahan, wajahnya sangat jelek. Bagaimana mungkin mereka tidak mengerti arti dari kartu kehidupan yang rusak? Apakah Kaisar Sufeng Wu meninggal? Tidak, itu tidak mungkin. Mereka semua menatap murid satu demi satu, berharap melihat beberapa petunjuk dari murid itu. Di bawah tatapan banyak pria kuat, murid itu menjadi pucat dan gemetar, dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Katakan, apa yang terjadi? Sesosok melirik, itu adalah Yan 19. Dia melihat kartu kehidupan yang rusak, terlihat jelek, dan bertanya dengan marah. Entahlah. Aku baru saja membersihkan aula, tapi tiba-tiba aku mendengar suara retakan, dan kartu kehidupan pecah, aku tidak menyentuhnya sama sekali. Murid itu jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk dan berkata dengan ekspresi ngeri. Tidak diragukan lagi, jika dia dibunuh oleh raja, dia akan dibunuh. Ya, kartu kehidupan tidak bisa rusak tanpa alasan. Yan Sijiu melangkah maju, wajahnya jelek, dan dia baru saja akan memeriksa kartu kehidupan. Tiba-tiba meraung, dan napas yang mengerikan datang, dan sesosok muncul di aula dalam sekejap. Kakek. Menguasai. Yan 19 dan yang lainnya memberi hormat dengan tergesa-gesa. Itu adalah Kaisar Pedang Angin dan Awan. Angin naik. Kaisar Pedang Feng Yun melihat kartu kehidupan yang rusak di altar, dan seluruh wajahnya tiba-tiba menunjukkan warna horor. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum. Pada saat yang sama, niat membunuh yang dingin tiba-tiba merasuki tubuhnya. Ledakan. Pedang datang ke aula pedang. Itu seperti pedang di laut. Aku akan segera mencari tahu. Bagaimana Su Feng meninggal pasti ada hubungannya dengan Qin Chen. Siapa yang berani membunuh Su Feng? Aku akan mencabik-cabiknya, sehingga dia tidak akan pernah abadi. Raungan melengking bergema di aula untuk waktu yang lama.